طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jemaah salatul maghrib hadirin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya untuk kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan hidayah taufik di dalam diri kita, dan kemudian berikan kita hidayah dan taufik untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita ketahui dari ilmu syariat, apa-apa yang telah kita ilmui baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita membutuhkan hidayah dan taufik untuk masuk ke dalam Islam, dan kita juga membutuhkan hidayah dan taufik untuk mengamalkan apa-apa yang menjadi bagian daripada Islam, perintah di dalam Islam baik yang wajib maupun yang sunnat, larangan dalam Islam baik yang makruh sampai kepada yang hukumnya haram. Dan nikmat taufik dan hidayah tersebut hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba pilihannya, tidak kepada seluruh manusia. Olehnya kita akan menjumpai dalam banyak ayat dalam Al-Quran Allah memberitakan yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, kepada siapa yang dikehendakinya, bukan kepada seluruh manusia, kepada jalan yang lurus, jalannya para nabi dan rasul. Dan untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seluruh nabi dan rasul, dan untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab samawiyah. Nah, insyaallah jemaah sekalian, di kesempatan petang hari ini di malam Kamis sebagaimana yang terjadwal, kita akan masuk di kajian Kasyfus Syubhat. Nah, dan ini pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua kajian kitab tersebut. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, buku atau kutaib yang akan kita kaji itu berjudul Kasyfus Syubhat. Adapun penulisnya, yang menulis kutaib tersebut adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab beliau, terlebih dahulu kita ingin mengenal siapa penulis buku atau kutaib tersebut. Yang belakangan ini sering beliau dijadikan objek fitnah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan seterusnya. Padahal siapapun yang membaca, menelaah buku-buku beliau, niscaya kalau dia mau jujur, dia akan mendapati bahwasanya apa-apa yang beliau sebutkan semuanya dibangun berdasarkan dalil-dalil yang jelas, pasti, qat'i,
baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis Kutaib ini, ya, saya tidak begitu hafal nama lengkap beliau. Yang saya sebutkan ini yang saya ingat. Ya. Beliau bernama Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barra bin Mushrif At-Tamimi. Itu yang sempat saya ingat. Nah, jadi nama beliau asalnya cuma satu, Muhammad. Ya, demikianlah kebiasaan masyarakat Arab. Nama mereka cuma satu. Ya, tidak seperti kebiasaan masyarakat kita. Iya, manusianya satu tapi namanya setengah meter. Nah, mereka punya nama satu, yang panjang itu silsilah keturunannya, nasabnya. Namanya Muhammad bin Abdul Wahhab, bapaknya namanya Abdul Wahhab. Iya. Bin Sulaiman, kakeknya bernama Sulaiman. Iya. Bin Ali, apanya kalau sudah kakeknya? Kakek buyutnya namanya Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barra bin Mushrif At-Tamimi. Nah, itu silsilah garis keturunan beliau. Nah, beliau dari Bani Hanzalah ibn Malik At-Tamimi, jadi disebut dengan At-Tamimi. Beliau lahir di kota Uyainah. Ya, Uyainah ini masih dulunya masih kawasannya Najd. Dan Najd itu berada di sebelah barat kota Riyadh. Kota Riyadh, kota di Saudi, ya. Ibu kota Arab Saudi. Ya, dan Najd atau Uyainah ini sekitar 70 km dari pusat kota Riyadh ke sebelah barat. Itu tempat lahir beliau. Iya. Dan beliau lahir pada tahun 1115 Hijriyah. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriyah. Nah, dan beliau lahir dan tumbuh di kalangan keluarga yang mapan, baik dari sisi finansial maupun dari sisi keilmuan. Nah, baik dari sisi finansial maupun dari sisi keilmuan. Dari sisi keilmuan, ayah beliau itu ulama Najd. Bahkan ayah beliau itu menjadi qadi, hakim. Nah, demikian pula kakek beliau tadi, Sulaiman ibn Ali, itu juga qadi di kota Uyainah. Dan qadi itu bukan sembarangan ulama. Nah, sebab untuk menjadi seorang qadi atau hakim, persyaratannya mesti ulama dan tambah persyaratan yang lain. Nah, tambah persyaratan yang lain. Makanya ada perbedaan antara seorang ulama dengan qadi atau mufti, baik dari sisi fatwa-fatwanya maupun dari sisi persyaratannya. Untuk menjadi seorang qadhi, pertama dibutuhkan dia mesti ulama dahulu. Dan di antara syarat mesti menjadi seorang qadhi, hakim, dia mesti seorang mujtahid, ahli dalam berijtihad, mampu mengeluarkan hukum-hukum berdasarkan ijtihad dan tidak bertaklid, dan itu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia mampu melakukan demikian. Dan ini tidak semua ulama diberikan anugerah seperti itu. Nah, tidak semua ulama diberikan anugerah seperti itu, mampu menjadi seorang mujtahid.
Dan mujtahid itu dua macam. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad. Mujtahid mutlak, dia hafal hampir seluruh pendapat para ulama dari seluruh mazhab, dan dia mampu memutuskan mana dari seluruh pendapat para ulama ini yang lebih mendekati dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kalau mujtahid mutlak, seperti Syekhul Islam, ya, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, kita kenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullah taala. Beliau mujtahid mutlak. Kalau berbicara tentang pendapat para ulama, beliau tahu semua. Nah, dan ada yang disebut dengan mujtahid muqayyad, terbatas. Dia ahli dalam berijtihad, menguasai pendapat pada salah satu mazhab tertentu. Nah, dan mampu mengeluarkan hukum. Iya. Naam, yang mana dari pendapat mazhab tersebut yang naam lebih mendekati kepada kebenaran, lebih cocok dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ayah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga kakek beliau seorang qadhi, hakim. Iya. Kalau hakim yang memutuskan, iya, maka fatwa dari hakim tersebut wajib Anda terima. Berbeda kalau ulama yang putuskan, yang statusnya bukan mufti, statusnya bukan hakim, ulama biasa. Iya. Nah, seperti contoh misalnya Anda sedang bermasalah dengan keluarga, dengan istri. Iya. Nah, Anda mengucapkan kepada istri Anda, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu dan jangan kembali lagi. Iya. Nah, ini kan biasanya itu maksudnya kinayah, menceraikan, mentalak. Kalau ditanyakan kepada seorang ulama, iya, itu sudah jatuh talak atau belum? Maka para ulama mungkin berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu sudah jatuh talak, itu kinayah anit talak. Mungkin ada yang mengatakan belum, sepanjang kamu belum berniat, belum bermaksud. Mungkin juga ada yang menanyakan syarat-syaratnya, apakah kamu ucapkan dalam keadaan emosional atau bagaimana, dalam keadaan sadar atau mabuk, dan seterusnya. Iya. Para ulama mungkin putuskan itu, iya, belum jatuh talak. Dan kalau dia boleh memilih di antara ulama yang dia tanya, iya, ini sudah jatuh talak atau tidak, sudah cerai atau tidak, dia bisa memilih antara ulama yang mengatakan ini sudah jatuh talak atau ini belum jatuh talak. Tapi lain ceritanya ketika ini persoalan dibawa ke mahkamah, dibawa ke hakim, ke mufti. Ditanyakan ke mufti, saya sudah mengatakan begini-begini kepada istri saya, apa hukumnya? Kalau mufti putuskan, hakim putuskan bahwa itu sudah jatuh talak, itu wajib Anda terima. Itu wajib Anda terima. Sebab dia kedudukannya pemberi hukum yang diangkat oleh negara. Nah, keputusan hukum ada di tangan dia. Adapun kepada para ulama tadi, yang mungkin berbeda pendapat, Anda masih bisa milih-milih. Iya. Itu perbedaannya. Itu di antara perbedaan antara seorang ulama dan ulama yang menjadi hakim atau qadhi. Dan ini menunjukkan, ya, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi itu hidup, tumbuh, lahir, berkembang di tengah-tengah keluarga ulama yang mapan dari sisi keilmuan. Iya, mapan dari sisi keilmuan. Dan ini yang sangat memotivasi beliau dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Makanya dalam perkembangan beliau sudah menghafal Al-Quran sebelum mencapai usia 10 tahun. Beliau sudah hafal Al-Quran, bukan hafal juz ammah, ya. Sudah hafal Al-Quran, hafal seluruh Al-Quran pada saat usia beliau belum sampai 10 tahun. Ya, kenapa? Ya, dibimbing oleh ulama, ayahnya sendiri. Nah,
Dan ayahnya sendiri itu memuji kecerdasan beliau, kecerdasan, iya, kemudian kedalaman pemahaman, iya, oleh si anak, oleh ayah, oleh sang ayah. Nah, itu Syekh Muhammad, iya, Syekh Abdul Wahhab rahimahullah. Sampai-sampai beliau, iya, mengatakan, kalau saya tidak salah ingat, beliau pernah berkata, "Istafattu katsiran minal ahkami, iya, min ibni." Saya mendapatkan banyak faedah dari sisi hukum-hukum itu dari anak saya. Iya, dari Syekh Muhammad itu, Muhammad kecil. Nah, dan beliau di usia 12 tahun, iya, di usia 12 tahun sudah diperintahkan dan diperintahkan oleh ayahnya untuk menjadi imam salat di usia 12 tahun. Iya, kalau usia anak-anak kita itu pas dia kelas 6 SD. Nah, dan di usia 12 tahun juga beliau menikah. Di usia 12 tahun juga beliau menikah, dinikahkan oleh ayahnya. Nah, kenapa? Ada yang mau protes? Itu urusan beliau, urusan ayahnya beliau. Memang bagus itu pernikahan dini. Nah, banyak manfaatnya. Iya, si pemuda ini belum melihat hingar-bingar, iya, semua jenis paha yang ada di luar dan seterusnya. Dia langsung mendapatkan yang halal. Iya, dibandingkan dia habiskan seluruh waktunya menikmati seluruh maksiat yang ada di dunia, di dua dunia, dunia maya dengan dunia nyata. Setelah itu menikah. Bahkan ada juga yang mungkin sudah menghabiskan sebegitu banyak hafalannya, tanda kutip, iya, sebelum dia menikah. Nah, begitu dia menikah, habis hafalannya, tidak ada anaknya. Nah, sebab sebelumnya sudah dia hambur-hamburkan. Iya. Nah, 12 tahun dia sudah menikah. Itu motivasi jemaah sekalian. Nah, jangan ditunda-tunda. Kalau memang kita sudah bisa, cepat-cepat menikah. Nih, apakah menikah untuk pertama kalinya atau yang kesekian kalinya? Nah, jangan ditunda-tunda. Jangan nanti ketika usia, mohon maaf, sudah 40 tahun. Iya. Itu bukan tidak boleh. Iya. Cuman kalau dari sisi perhitungan 40 tahun. Iya. Begitu usia kita 46 tahun, kalau memang lancar, anak ada satu usianya 6 tahun. Ya. Usia 50 tahun anak sudah besar. 50 tahun kita sudah bongkok. Ya. Yang kalau jalan-jalan saja kadang ditiup angin jatuh. Iya. Itu gimana caranya? Nah, anak-anak belum apa-apa itu. Ya toh? Iya. Tidak sempat kita mendidik mereka dengan baik dan seterusnya. Makanya kalau memang di antara antum-antum usianya muda-muda, silahkan cepat menikah. Dengan tetap mempertimbangkan hal-hal, iya, yang bisa menunjang setelah pernikahan. Ya, jangan asal-asalan. Pokoknya keluar dari majelis ini sampaikan ke bapak, besok saya mau menikah. Iya, itu tidak, agak sulit juga kayaknya itu. Iya, siapa yang besok langsung mau diajak menikah begitu saja. Nah, 12 tahun beliau sudah menikah. Di usia 12 tahun beliau menunaikan ibadah haji. Usia 12 tahun beliau menunaikan ibadah haji. Nah, dan beliau menunaikan ibadah haji, iya, sampai ke kota Makkah dan sempat belajar di kota Madinah selama 2 bulan. Nah, selama 2 bulan, iya, beliau di kota Madinah. Dan ada 2 ulama yang sangat berpengaruh kepada beliau, iya, di kota Madinah ketika itu, yang nantinya menjadi guru beliau. Nah, yang pertama Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif, ulama di bidang fikih, di bidang hadis. Iya. Dan yang kedua Syekh Muhammad bin Hayat As-Sindi, ulama di bidang hadis, yang nantinya inilah yang sangat berpengaruh kepada, iya, sisi-sisi keilmuan dan keilmiahan Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Nah, dan sekali setelah itu, iya, beliau kembali belajar, kembali ke kampung halamannya, belajar kepada ayahnya dan seterusnya.
Dan di antara kebiasaan para ulama turun temurun, mulai dari zamannya sahabat, tabi'in dan seterusnya, rihlah menuntut ilmu. Tahu artinya rihlah? Meluangkan waktu menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, mencari seorang guru yang bisa dia belajar. Dan itu karakteristik ciri khas agama dan ilmu Islam. Mulai semenjak zamannya Rasulullah, sampai saat ini tidak dikenal di kalangan para ulama seorang yang mau belajar agama beli buku banyak-banyak, kasih penuh perpustakaan, kemudian mulai pagi sampai malam baca buku. Tidak seperti itu cara belajar. Besok jadi demikian, tidak demikian itu. Tapi seorang yang mau belajar tidak boleh dia otodidak, mesti ada pembimbing, mesti dibimbing oleh seorang guru. Nah, itu metodologinya para ulama, dan itu diajarkan kepada murid-muridnya sampai dengan detik ini. Kalau mereka mendengar ada ulama yang mumpuni di satu bidang ilmu, mereka tidak akan segan-segan menempuh jarak yang jauh untuk mendatangi ulama tersebut. Kenapa? Sebab dulu para salafus saleh, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sekarang untuk satu hadis mereka rela melakukan perjalanan 3 bulan. Untuk satu hadis. 3 bulan, tidak ada pesawat ketika itu. Makanya perjalanannya 3 bulan sebab jalan kaki. Nah, tidak ada pesawat, tidak ada kendaraan bermobil, motor dan seterusnya. Yang ada cuma onta mungkin ketika itu. Kadang 3 bulan belum berjalan satu hadis tadi. Nah, itulah sirahnya para ulama kita dalam menuntut ilmu. Bukan dengan belajar otodidak lalu bikin kesimpulan-kesimpulan sendiri. Ini yang banyak kelirunya. Dan itu banyak di tengah-tengah kita yang seperti itu. Hasilnya apa? Kadang dia menyebutkan sesuatu, memfatwakan sesuatu yang tidak dikenal oleh para ulama. Kenapa? Kesimpulannya sendiri. Kenapa dia tidak berguru kepada para ulama, belajar kepada mereka, duduk di hadapan mereka? Itu yang dituntunkan, bukan dengan belajar otodidak bikin kesimpulan sendiri. Akhirnya banyak yang salah. Dan demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau rihlah menuntut ilmu. Bagaimana dengan kita? Kita yang tinggal di kota Palopo ini saja, kadang untuk istiqamah konsisten hadir dalam majelis ilmu, begitulah. Kalau ada motor, kalau tidak ada dipakai motor sama tetangga, tidak jadi lagi pergi. Nah, kadang persoalan sedikit saja, HP-nya tidak di-charging tadi, tidak bisa pergi taklim, HP pun tidak bisa. Ada saja alasannya. Nah, ini pergi menuntut ilmu ini. Belum lagi, ini masih dekat. Masih jarak Palopo. Bagaimana kalau kita pergi menuntut ilmu di tempat yang lebih jauh, yang butuh biaya lebih banyak? Nah, yang butuh pengorbanan yang jauh lebih banyak. Nah, sebab ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai. La yasta'ul ilmi bi rahatil jasad, kata Imam Yahya bin Abi Katsir. Ilmu tidak akan bisa dicapai dengan nyantai bro. Tidak, dia mesti berijtihad, bersungguh-sungguh, menggerahkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Nah, dan memang kadang realita di lapangan, mereka yang memang hidupnya nyantai, ada tompes ada waktunya untuk pergi menuntut ilmu, atau nanti ketika menemukan suatu masalah baru pergi menuntut ilmu, kehidupannya begitu-begitu saja dari sisi keilmiahan. Tidak ada perkembangan dari sisi keilmuan. Dan kalau tidak ada perkembangan dari sisi keilmuan, biasanya amalannya juga konstan. Begitu-begitu saja. Tidak ada peningkatan, bahkan cenderung menuju kepada penurunan. Sebab kita bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat awam yang mereka ini dari sisi keagamaan minim, dan mereka sangat berpengaruh ketika kita bergaul. Seseorang yang tidak punya bekal yang mencukupi, ibaratnya seseorang yang
terkontaminasi. Nah, demikian. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka saya nasihatkan melalui kesempatan ini, jangan malas-malas dalam menuntut ilmu. Apakah itu menuntut ilmu dari sisi kita belajar langsung seperti ini, ataukah kita belajar salah satu dari cabang ilmu syariat secara khusus, atau kita belajar salah satu dari cabang ilmu alat secara khusus. Jangan kita malas-malasan. Nah, sebab para ulama dan salaf tidak ada yang seperti itu. Nah, baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah beliau mapan dari sisi keilmuan, barulah beliau berdakwah. Mapan dari sisi keilmuan. Bukan dikarbit. Bukan dikarbit ya. Pahami dikarbit ya? Iya. Hasilnya juga biasanya karbitan. Itu yang biasa minta maaf kalau di sini ada bapak-bapak, saya minta maaf di sini ada dai, ustadz, kiai, yang saya tidak kenal, saya minta maaf. Kadang kita melihat para dai-dai, bahkan saya ketahui salah seorang yang tinggal di kota Makassar, tetangga saya, asalnya dia ahli ibadah. Suatu ketika, pada hari Jumat tidak ada khatib, dia disuruh naik, tidak mau awalnya, sebab memang tidak ada dari sisi keilmuan. Dipaksa didorong, hanya naik, bawa buku. Jadi khutbahnya. Setelah itu dikasih ucapan selamat. Oh, masya Allah, hebat. Nah, karena tahu atau? Nah, besok tidak ada khatib, dia lagi ditunjuk. Oh, semangat nih. Tapi memang tidak pernah belajar. 2-3 kali berkhutbah, kali keempat ada yang tanya sama dia tentang ilmu syariat. Bagaimana hukumnya kalau sholat itu kita lupa? Kita lupa membaca Al-Fatihah. Ada yang tanya seperti itu. Ada yang bilang, tidak apa-apa, jalannya mau saja. Lihat, kenapa? Dia sudah berani berfatwa. Kenapa? Modalnya apa? 3 kali saya sudah khutbah Jumat, masa saya kan sudah hebat gitu. Karbitan. Tidak mapan dari sisi keilmiahan. Kemudian yang biasanya yang seperti ini tidak mau malu, tidak mau bilang tidak tahu, malu. Kenapa? Sudah terlanjur selebriti, terlanjur terkenal. Itu kan dai 1,5 juta umat itu ya. Masa pertanyaan begitu tidak tahu? Kan malu. Biasanya seperti itu. Beda dengan sirahnya para ulama. Justru mereka lebih senang dan bangga kalau mereka mengatakan saya tidak tahu. Dibandingkan selebriti seperti itu. Susah itu, coba tanya mereka, semuanya pasti dijawab itu tanpa kecuali. Sampai pertanyaan yang tidak masuk di akal dan tidak akan pernah terjadi sekalipun pastinya jawab. Kenapa? Bikin malu-malu, kamu kan sudah tampil di 5 stasiun televisi, masa kau tidak bisa jawab yang begitu-begitu saja? Kan malu. Tapi para ulama, mereka semakin bangga kalau mengatakan wallahu alam, saya tidak tahu. Beda memang dari sisi keilmuan antara dai karbitan dengan dai yang memang punya dari sisi keilmuan. Dan Syekh Muhammad bin Muhammad rahimahullah, beliau mendakwahkan tauhid. Dan yang namanya dakwah tauhid, tentunya pasti banyak rintangannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau sempat diusir dari kota beliau, dari Uyainah. Kenapa? Beliau sangat tegas dalam penerapan hudud, hukum-hukum syariat. Ketika ada yang melanggar hukum, ditegakkan itu hukum. Ada yang mencuri, dipotong tangannya. Berzina, dirajam. Ini yang banyak sentimen dari luar kepada beliau. Lihat, melakukan kebaikan saja sentimen, apalagi kalau melakukan keburukan. Mending melakukan kebaikan, kan begitu. Nah, beliau diusir dari kota Uyainah.
Nah, sampai ada sampai istri Muhammad bin Saud, penguasa Saudi ketika itu, mendengarkan itu. Dan beliau membujuk suaminya untuk memanggil dia, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tinggal di ibu kota Saudi. Nah, disitulah awalnya beliau mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kerajaan Saudi ketika itu, mendakwahkan tauhid. Dan disitulah mulai yang namanya Saudi, kesyirikan, khurafat, bid'ah betul-betul diberantas tanpa kecuali. Disitulah awalnya sampai Saudi kira dengan negeri tauhid, ditegakkan hukum-hukum Islam di sana. Nah, tapi mereka yang membenci beliau, baik dari kalangan kaum muslimin sendiri ataupun non muslim, termasuk Syiah, itu menuding bahwasanya beliau itu politik. Politik apa? Di sana tidak ada partai. Politik apa? Di sana itu sistemnya kerajaan. Bapak jadi raja, besok bapak mati, maka yang jadi raja siapa? Anaknya. Tidak ada partai politik di sana. Itu tuduhan-tuduhan diarahkan kepada beliau, sampai beliau dituduh sebagai orang yang haus darah, dan seterusnya. Dan bukan cuma beliau, siapapun yang mempelajari buku-buku beliau pasti langsung dicap, distempel di keningnya Wahabi. Ini kita belajar bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pulang dari sini mungkin antum ditanya, belajar apa tadi? Ini siapa yang tulis? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Stempel, kamu itu Wahabi. Yang penisbatan itu dari sisi bahasa saja salah total. Sebab kita tidak membaca bukunya Abdul Wahhab, yang kita baca bukunya siapa? Syekh Muhammad. Tapi dicap Wahabi, lucu, bin ajaib. Menunjukkan yang mengecap itu memang tidak tahu apa-apa sebenarnya, tidak tahu namanya nisbat kalau dari sisi bahasa, tidak tahu. Nah, bahkan dia mesti menanggung dosa sebab menuduh yang macam-macam kepada bapaknya Syekh Muhammad, yaitu Abdul Wahhab. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang tuduhan Wahabi itu sebenarnya itu asalnya dari Syiah. Asalnya dari Syiah yang sangat membenci dakwah yang ada di Saudi. Makanya semua yang datang dari Saudi dan asal membenci Syiah pasti dianggap Wahabi. Itu saja. Kapan Anda benci Syiah, berkual-kual tidak suka dengan Syiah, pasti dianggap itu Wahabi itu. Karena memang Syiah demikian. Dan kita sebagai kaum muslimin itu hendaknya yang seperti itu jangan ditelan mentah-mentah. Jangan ditelan mentah-mentah. Klarifikasi, kritis, betulkah yang seperti itu? Cari tahu, tabayyun. Nah, kita kebanyakannya telan mentah-mentah, kemudian bersikap a priori. Bersikap a priori, tidak mau tahu, salah mentong itu sana, tanpa mau kritis, betulkah hal tersebut atau tidak. Nah, karena siapapun yang membaca karya-karya beliau, subhanallah, dan para ulama sejak yang sezaman dengan beliau sampai dengan detik ini, semuanya pasti memuji karya-karya beliau. Sebab betul-betul ilmiah, semuanya dibangun berdasarkan dalil, tidak asal-asalan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kitab-kitab beliau yang sangat terkenal, seperti Kitab Tauhid, kemudian Ushul Salasah, kemudian Nawaqidul Islam, kemudian Mukhtasar Siratul Rasul, dan ini Kasyfus Syubhat, dan masih banyak kitab-kitab beliau yang lainnya yang saya tidak ingat lagi. Dan beliau rahimahullah ta'ala meninggal pada bulan Zulqa'dah tahun 1206 Hijriah di usia 71 tahun. Itu ringkas penulis kitab atau Kutaib ini. Nah, kita masuk kepada Kutaib
ini insyaallah taala. Nah, judul dari buku ini atau kutaib ini adalah Kasyfu Syubhat. Kasyfu itu maknanya izalah. Nih. Izalah itu izalah atau kasyfu menghilangkan, mengangkat, menyingkirkan. Iya. Nah, kalau dikatakan kasyful ghita, iya, menyingkirkan atau mengangkat topi penutup kepala. Nah, itu kasyf. Taib. Kemudian syubhat. Syubhat itu jamak dari kata syubhatun. Iya. Syubhatun, iya, kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz hafizahullah taala, iya, adalah al-mas'alatu allati ju'ilat, iya, shibhan bil haqqi. Yang namanya syubhat, kata beliau, adalah suatu perkara yang dijadikan mirip atau serupa dengan kebenaran. Itu namanya syubhat, kata beliau. Suatu perkara yang ju'ilat shibhan bil haqqi, dijadikan serupa, mirip dengan kebenaran. Tapi cuman mirip, cuman serupa, tapi tidak sama. Nah, ini definisi beliau. Jadi kalau ada sesuatu tersebut asalnya bukan kebenaran, tapi dibuat sedemikian rupa supaya dia kayak benar, seperti benar, mirip dengan kebenaran dan seterusnya. Nah, itu syubhat dari sisi bahasa. Nah, jemaah sekalian, iya, rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sinilah sampai dikatakan bahwa yang namanya syubhat adalah sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak jelas. Kenapa? Asalnya dia, iya, dibuat seolah-olah mirip dengan kebenaran. Hasilnya rancu. Iya, hasilnya menjadi rancu. Nah, hasil yang rancu tersebut menjadi sesuatu yang tidak jelas. Iya, menjadi samar. Nah, ini syubhat yang disebutkan, iya, oleh beliau. Dan kadang pembawa syubhat, iya, pembawa sesuatu yang tidak jelas ini, iya, itu mendatangkan dalil-dalil dan hujjah-hujjah. Iya. Jangan dibilang mereka itu, iya, tidak punya dasar, tidak punya landasan. Kadang dibawakan hujjah-hujjah, dibawakan hal tersebut untuk menunjang syubhatnya, sehingga dianggap seolah-olah ini benar, untuk melawan kebenaran yang asli. Untuk melawan kebenaran yang asli. Hasilnya apa? Orang yang melihatnya akan mengatakan, wah, ini kayaknya tidak jelas, yang mana yang benar ini. Iya, sambil contoh saja. Mohon maaf bapak-bapak di sini, iya, baik yang punya jenggot ataupun yang tidak punya, yang mau tumbuh, sementara tumbuh, atau memang Allah tidak takdirkan untuk tumbuh. Nah, jenggot, iya, hukumnya jelas. Kalau yang saya ketahui, bagi saya itu muhkam, bukan mutasyabih. Muhkamnya bagaimana? Jenggot itu adalah sesuatu yang dimaklumi dari nas-nas hadits Nabi SAW. Iya. Nabi perintahkan untuk memanjangkan jenggot, memotong kumis. Nabi juga sebutkan hikmahnya menyelisihi kaum Yahudi, menyelisihi kaum Nasrani dan seterusnya. Semuanya datang dalam bentuk perintah. Iya. Dan ada beberapa yang dalam bentuk pemberitaan. Nah, dari situ kita ambil kesimpulan langsung bahwasanya, iya, para ulama memutuskan bahwasanya bagi laki-laki itu hukumnya wajib memelihara jenggot. Wajib memelihara jenggot, bukan sunnat. Nah, banyak orang salah paham itu kan sunnat dia. Ini menunjukkan dia ikut-ikutan.
tidak belajar langsung. Iya. Seandainya dia belajar langsung, dia akan tahu membedakan mana yang disebut dengan sunnat dari sisi hukum, mana pengertian sunnat. Ya. Kalau dia tidak belajar seperti itu, kacau itu. Semuanya akan dianggap sunnat. Sampai sholat berjamaah nama itu sunnat semua itu. Ya. Sampai sunnat dibawa pada malam Jumat, sunnatnya malam Jumat. Kenapa? Salah paham masalah itu. Nah, yang namanya sunnat adalah semua yang datang dari Nabi tanpa kecuali, ya. Ucapan, perbuatan, ya. Sabda beliau, ya. Akhlak beliau itu semuanya sunnah namanya, sunnah Nabi. Sunnah-sunnah ini ditinjau dari sisi hukum, ada yang wajib, ada yang sunnat, ada yang mubah. Tidak pada satu level, ya, bisa dipahami. Iya. Nah, tinggal dilihat dalilnya. Dalilnya menunjukkan apa? Menunjukkan wajib, menunjukkan sunnah, atau menunjukkan mubah. Tapi semua yang datang dari Nabi namanya sunnah. Semua yang datang dari Nabi namanya sunnah. Nah, semua yang datang dari Nabi tersebut punya hukum. Iya. Hukumnya tidak lepas dari 3. Apakah hukumnya wajib, hukumnya sunnat, atau hukumnya mubah? Tinggal dilihat sisi-sisi pendalilan dari dalil yang ada. Apakah menunjukkan wajib, sunnat, atau mubah? Nah, saya pribadi yang saya yakini bahwasanya jenggot itu wajib bagi laki-laki berdasarkan dalil-dalil yang ada, dan tidak boleh dipotong, ya, tidak boleh dipotong. Ini kebenaran yang kita ketahui. Nah, sekarang datang syubhat. Iya. Ada yang bawa syubhat itu datang dengan dalil. Katanya itu Umar mengatakan, kalau tuh jenggot sudah melewati apa? Iya. Satu genggam atau satu kepalan tangan, insyaallah sama itu maknanya. Ya, selalu lewati kepalan tangan, maka yang lebih itu boleh dipotong. Ya. Itu syubhat enggak? Itu syubhat. Syubhat dia al-mas'alatul lati ju'ilat shibhan bil haqqi. Yang kebenaran kita sudah tahu tadi. Tiba-tiba datang pendapat lain. Oh, boleh jadi potong. Ada katanya anunya Umar. Itu kan syubhat. Hasilnya apa jemaah sekalian? Rancu. Rancunya bagaimana? Masyarakat bingung. Yang mana ini mau diikuti? Yang boleh motong atau tidak? Padahal asalnya kan mereka sudah tahu tidak boleh dipotong. Tapi datang sesuatu yang mirip kebenaran. Kenapa dikatakan mirip kebenaran? Sebab dia datang dengan dalil. Dalilnya apa? Umar. Kan begitu. Nah, seorang yang mengetahui ilmunya hendaknya dijelaskan. Nah, dan seseorang yang belum, nah ini yang masih terjerumus dan berkubang ke dalam syubhat tersebut. Dan itu biasanya masyarakat awam. Dan biasanya mereka menempuh mencari yang paling nyaman. Iya. Kenapa? Ada bangji ulama yang bilang begitu. Padahal tidak demikian. Kalau seseorang punya sikap dan seseorang yang punya sikap ilmiah tidak akan seperti itu. Dia akan kritis mencari mana yang benar dari masalah itu. Bukan pasrah tak kalah nih, apalagi sudah ngepotong gitu. Atau yang biasanya itu juga ada, melakukan sesuatu dulu kemudian cari-cari dalil. Cari-cari dalil untuk melegitimasi, membenarkan perbuatannya. Asalnya pendapat pribadi. Mungkin itu tadi pendapat pribadi, boleh bangju dipotong sunnati. Nah, begitu didatangkan dalil-dalilnya mengatakan Nabi perintahkan kita memanjangkan, memotong kumis. Nabi perintahkan kita tidak menyerupai kaum Yahudi, menyerupai kaum Nasrani. Dia cari dalil untuk mendukung. Nih ada nih, saya dapat Umar potong. Nah, itu jadi syubhat bagi dia. Nah, itu syubhat. Contoh yang berikutnya. Ini kita bicara masalah syubhat ya. Nah,
yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kewajiban berjilbab bagi kaum wanita. Kewajiban berjilbab bagi kaum wanita itu terdapat dalam Al-Quran. Nasnya jelas, hukumnya jelas, tafsirnya juga jelas. Sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, sebab dan ayatnya menunjukkan dengan sharih, dengan tegas, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ayyudunina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada istri-istri kaum mukminin untuk menurunkan jilbabnya. Jelas sekali itu ayat. Sudah dipegang oleh kaum muslimin. Jilbab itu hukumnya wajib bagi wanita yang sudah balik. Iya kan? Bagi wanita yang sudah balik. Sebelum balik bukan tidak boleh, tapi dituntun dia pakai jilbab. Jangan sampai balik tidak tahu pakai jilbab. Iya, jangan dibilang nanti balik pokoknya kau pakai jilbab, kan itu hukumnya wajib. Salah, kasih pakai jilbab memang ketika dia masih mumayyiz, supaya dia tahu cara pakainya. Iya, jangan sampai dia balik tidak tahu. Aduh, itu hikmahnya sebenarnya kenapa kita dituntun untuk membiasakan anak-anak melakukan amalan ibadah. Nabi beri tuntunan, 7 tahun suruh sholat, 10 tahun pukul-pukul supaya nanti ketika dia balik dia sudah tahu sholat. Begitu maksudnya. Iya. Nah, jilbab wajib bagi yang sudah balik. Jelas sekali dalilnya. Tiba-tiba datang angin syubhat. Iya. Angin syubhat tersebut, datang dari seorang yang dikenal sebagai ulama yang biasa membumikan Al-Quran. Iya, kan begitu. Itu kan budaya Arab. Itu budaya Arab itu. Makanya di Arab itu semuanya pakai jilbab. Begitu katanya. Iya. Sebab kenapa? Di sana itu debu. Baik, kalau tidak pakai jilbab masuk semua itu. Makanya mesti pakai jilbab katanya. Iya. Itu budaya itu. Nah, tidak wajib. Iya, kalau disebut budaya, jangankan wajib, sunat saja tidak. Iya kan? Kalau budaya, bukan sunat ya, tidak ada hukum, bahkan mungkin mubah juga tidak. Kalau itu budaya. Nah, ini syubhat tidak? Syubhat. Nah, sesuatu yang mirip dengan kebenaran. Kenapa dikatakan mirip dengan kebenaran? Bukan dalil yang dia sebutkan, tapi orangnya yang dijadikan acuan. Orangnya kan tokoh, referensi. Iya, tokoh umat, dikenal sebagai ahli tafsirnya umat, khususnya di kalangan Indonesiun. Iya, kan begitu. Orang kan tidak melihat hujahnya, yang dilihat Pak Falaf yang bilang. Kan begitu. Biasanya kalau kita desak, kamu tuh salah begini, tidak benar itu kamu lakukan begini dan seterusnya. Apa dia bilang? Ini kan Pak Falaf yang bilang. Mau dia apa begitu? Itu kan mirip dengan hujah. Dan itu syubhat. Sesuatu yang mirip dengan kebenaran. Hasilnya lancu, hasilnya tidak jelas. Tidak jelas. Bagaimana selama ini saya sudah berjilbab, ternyata pada budaya. Itu bagi orang yang tidak kokoh dari sisi itu. Tapi orang yang kokoh, insyaallah yang Allah berikan taufik dan kekokohan, dia mau bilang itu budaya, tidak peduli. Sebab sudah ada kebenaran yang dipegang. Itu semuanya syubhat. Nah, itu semua adalah asyubhat. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lain yang di masyarakat itu, itu asalnya sudah benar, sudah demikian. Memang demikianlah seharusnya. Itulah hak, itulah yang benar. Tapi datang lagi syubhat-syubhat, menyambar-nyambar, dan itu kadang dengan dalil-dalil, bawa lagi Al-Quran, bawa lagi As-Sunnah, dan seterusnya. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syura di ayat yang ke-16, walladzina yuhajjuna fillahi
min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dhahidatun wa 'alaihim ghadabun wa lahu 'adzabun syadid. Walladzina yuhajjuna fillahi, mereka yang berargumentasi, berhujjah, menolak agama Allah, min ba'di mastujiba lahu, setelah agama itu, agama Islam dipeluk, setelah agama Islam diterima. Mereka menentang, menolak Islam setelah agama itu diterima oleh masyarakat. Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dhahidah, kata Allah. Itu hujjahnya, dalilnya, argumentasinya itu adalah argumentasi yang dhahidatun, kosong, batil, tidak ada gunanya. Dhahidatun wa 'alaihim ghadabun, bagi mereka itu murka Allah, wa lahum 'adzabun syadid, dan bagi mereka itu berhak mendapatkan azab yang dahsyat. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menyingkap yang namanya syubhat itu kewajiban, tapi hukumnya wajib kifayah, bukan wajib ain. Maksudnya mesti ada dari golongan umat ini yang menyingkap syubhat-syubhat pembawa kebatilan. Dan kita melihat bahwasanya Nabi SAW sudah mempersiapkan para sahabat untuk melawan syubhat. Kita ambil contoh misalnya ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Sebelum berangkat, beliau kasih nasihat, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Yang kamu mau datangi itu ahlul kitab. Artinya apa? Mereka punya ilmu, punya dasar, punya referensi. Kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz, itu menunjukkan Nabi mempersiapkan Mu'adz bin Jabal, kamu siap-siap untuk berdiskusi dan berdebat dengan mereka. Sebab mereka punya ilmu. Makanya setelahnya Nabi sebutkan, fa awwalu ma tad'uhum syahadatu la ilaha illallah. Fa in ata'uka bidzalik, kalau mereka mentaatimu, itu artinya setelah berdiskusi, setelah bermunazarah. Sebab namanya ahli kitab punya ilmu, pasti dia punya alasan. Diajak bersyahadat, pasti dia punya alasan, punya ilmu. Apalagi kalau dia fasih dalam berbicara dan seterusnya. Dan Mu'adz bin Jabal dipersiapkan oleh Nabi SAW seperti itu. Demikian disebutkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz hafizahullah ta'ala ketika beliau dalam menjelaskan kasyf syubhat tersebut. Yang jelas menyingkap syubhat-syubhat yang ada di tengah masyarakat, baik itu terkait dengan masalah akidah, tauhid, fikih dan seterusnya, ini kewajiban. Tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Mesti ada yang membantah, mesti ada yang membuka tabir. Ini salah, ini yang benar. Tidak boleh kita punya prinsip, biar kambang seperti itu. Yang penting kita ini sama-sama. Yang penting kita ini saling bersatu. Jangan saling menyalahkan. Itu yang sering kita dengar. Jangan saling menyalahkan. Bayangkan, prinsip itu benar atau salah? Itu prinsip salah. Tidak usah terkait dengan masalah agama. Masalah keduniaan saja. Bapak-bapak yang punya anak-anak sekolah, anaknya dikasih tugas oleh gurunya, matematika 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3. Si anak menjawab seenaknya. Menjawab seenaknya. 1 tambah 1 sama dengan 3. 2 tambah 2 sama dengan 5. 3 tambah 3 sama dengan 9. Dibawa ke gurunya. Gurunya salahkan semua. Apakah si bapak akan datang? Bu, Pak, tidak boleh kita saling menyalahkan. Benarkan saja itu, tidak apa-apa Ji. Kasih naik ini saja. Ini masalah keduniaan.
Iya. Kalau itu kita punya prinsip, sudah tidak naik kelas itu anak. Sebab pasti gurunya mengatakan salah memang. Masa tidak bisa disalahkan? Sebab Allah mentakdirkan di dunia ini kalau ada yang benar pasti ada yang salah. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kalau memang ada yang benar pasti ada yang salah. Makanya prinsip jangan saling menyalahkan itu tidak tepat. Yang benar adalah sebaiknya kita meluruskan yang keliru. Kalau memang ada kekeliruan, diluruskan. Ini keliru, ini yang benarnya. Iya. Sebab kalau kita tidak mau disalahkan, kita akan tetap berada pada amalan-amalan yang keliru. Iya. Kalau tidak mau disalahkan, iya. Kayak tadi itu selebriti yang jadi dai selebriti, tidak mau disalahkan itu. Meskipun jelas-jelas salah total. Iya, seperti kasus yang saya dengar itu, pemimpin negara itu ibarat pilot pesawat. Itu analogi salah betul, tidak ada benarnya itu. Jangankan ulama, orang yang belum belajar agama pasti salahkan itu, tapi tidak mau disalahkan. Nah, hasilnya apa? Dia akan tetap punya pemahaman yang keliru seperti itu dan susah untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi yang tepat, bukan jangan saling menyalahkan, tapi luruskan kekeliruan kalau ada. Nah, sudah masuk waktu ya? Afwan, saya minta maaf kalau memang terlalu panjang lebar. Ini insyaallah pertemuan kedua dalam Kasyfus Syubhat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita ketahui. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari saya. Saya istighfar kepada Allah, minta maaf kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.